warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum pelajaran Bulani lanjutkan, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan materi bab 3. Bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran masih tetap sama, nak? Lah, ini materi sekarang. Kamu buka halaman 60 buku paket kalian. Oke, sudah ketemu? Oke. Bentuk negara dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Secara umum, bentuk negara di dunia itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, negara kesatuan. Yang kedua, negara federasi atau serikat. Negara kesatuan ini biasa disebut dengan negara unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara, tetapi bersifat tunggal. Dengan kata lain, tidak ada negara di dalam suatu negara. Bu, yang ada dalam suatu negara itu disebut apa? Bagian kecil-kecilnya kalau bukan negara bagian. Oh tidak, nak. Disebut dengan wilayah. Jelas ya? Terus kalau negara federasi atau serikat dibangun atas gabungan beberapa negara. Dalam bentuk negara federasi dikenal istilah negara federal dan negara-negara bagian. Negara-negara bagian berhak mengurus sendiri rumah tangga negaranya sendiri. Gini, nak, kalian bisa membedakan negara kesatuan itu tidak ada negara bagian di dalam negara tersebut. Yang ada itu adalah wilayah. Sedangkan kalau negara federasi atau serikat itu adalah negara kecil-kecil di dalam suatu negara. Atau negara itu dibagi menjadi negara kecil-kecil. Ya. Dan negara kecil-kecil itu berhak mengurus sendiri negaranya, rumah tangga negaranya sendiri. Jelas nggih? Tahu bedanya ya? Kalau kesatuan itu tidak ada negara bagian di dalamnya. Kalau negara federasi atau serikat itu adalah negara bagian. Oke. Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia itu ada 6. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang dimaksud di sini negara kesatuan, bentuknya republik. Okay? Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan apa kemarin? Kekuasaan tertinggi, pinter. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bagaimana pelaksanaannya? Lah wakil-wakil yang mengatur pemerintahan atau negara itu adalah wakil-wakil rakyat. Pinter. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau sudah dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum, berarti yang tinggal di Indonesia tidak ada istilah kebal hukum.
siapa yang bersalah dia akan dihukum atau kena sanksinya. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Presiden tidak punya hak untuk membubarkan DPR. Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Berarti menteri-menteri bertanggung jawab terhadap presiden. Oke. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ini kalian bisa buka di halaman 61, nah. Ya. Oke, dari sini ada yang bertanya, "Loh Bu, berarti MPR itu punya kedudukan punya kewajiban atau tugas untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden, Bu?" Betul, apabila presiden dan wakil presiden itu menyalahi aturan dan tidak bisa diingatkan oleh MPR. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Dari uraian tadi, saya kembalikan lagi ya. Dari uraian tadi dikatakan kekuasaan tertinggi di negara Indonesia itu ada di tangan rakyat. Iya kan? Nah, akhirnya muncul kontrak sosial antara masyarakat atau rakyat dengan orang-orang yang duduk sebagai wakil rakyat untuk ngurus pemerintahan. Oke. Karena seperti itu, maka negara Indonesia itu dikatakan sebagai negara yang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos atau kratein adalah pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Jelas ya? Bu, saya bingung Bu untuk pengertian demos dan kratos. Gampang. Kalau ada demos, ingatan kamu pada pendemo. Siapa yang biasa demo? Oh, rakyat. Berarti demos itu rakyat. Kratos, siapa yang tinggal di keraton? Oh, yang tinggal di keraton itu raja zaman dulu. Karena pemerintahan kita republik, maka yang ada di keraton atau istana itu adalah presiden atau pemerintahan. Jelas ya Nana? Oke, Bulani lanjut. Di Indonesia itu menganut demokrasi Pancasila. Saya ulang, di Indonesia disebut negara yang menganut demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila itu tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Kenapa Bu dominasi mayoritas itu kelompok besar yang pegang kekuasaan dalam segi kehidupan, sedangkan kelompok kecil diabaikan? Tidak demikian. Kelompok besar yang menguasai, kelompok kecil diabaikan, tidak demikian. Begitu juga tidak tirani minoritas, kelompok kecil penguasa dalam segi kehidupan dan mengabaikan kelompok besar, tidak. Ya, tidak ada dominasi mayoritas, gak ono kelompok besar penguasa, dan tidak ada tirani minoritas, kelompok kecil yang berkuasa, enggak. Kenapa? Karena kekuasaan di negara Indonesia itu sepenuhnya ada di tangan rakyat. Tidak ada rakyat yang kecil dan tidak ada rakyat yang besar. Semuanya adalah rakyat atau masyarakat. Oke, lanjut. Syarat
dasar pemerintahan demokrasi itu ada 6. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional, adanya perlindungan hukum. Nek gak ada perlindungan hukum, Bu, wah, itu bukan pemerintahan demokrasi. Ya, dilindungi semua masyarakatnya oleh hukum. Yang kedua, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, di hadapan kehakiman. Siapa saja yang melakukan kesalahan, semuanya diproses dan disidangkan di dalam kehakiman. Nomor 3, pemilihan umum yang bebas, yang menganut asas luber judil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh konstitusi atau hukum. Silakan menyampaikan pendapat. Justru pendapat rakyat itu yang ditunggu. Tetapi pendapat yang bertanggung jawab, tidak boleh menyampaikan pendapat sakarepe dhewe tanpa adanya dasar hukum. Oke. Yang kelima, kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Punya kebebasan berorganisasi, mendirikan organisasi apa saja boleh, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila. Oke. Syarat yang terakhir itu adanya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini, selagi negara Indonesia adalah negara demokrasi, selagi negara Indonesia berdiri, pendidikan kewarganegaraan ini selalu dan selalu ada. Seandainya ditiadakan, Bu, tidak bisa, berarti tidak memenuhi syarat. Oke, dari sini ada yang bertanya. Nanti bertanyanya lewat Japri ya, Nak. Oke, kita lanjutkan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa dilakukan dengan demokrasi langsung, bisa dilakukan dengan demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi langsung itu yang bagaimana, Bu? Di mana pelaksanaan demokrasi tersebut rakyat langsung memilih atau rakyat secara langsung memilih siapa presiden dan wakil presiden. Apakah sekarang kita melakukan itu, Bu? Iya, kita sekarang melaksanakan demokrasi langsung. Masyarakat langsung memilih presiden dan wakil presiden, walaupun itu hanya berupa foto. Bu, kalau pelaksanaan demokrasi langsung yang ada murni sekarang itu yang bagaimana, Bu? Ya, pada saat pemilihan kepala desa. Pada saat pemilihan Pak Lurah atau kepala desa, itu kita melaksanakan pemilihan atau demokrasi secara langsung. Kamu lihat, ngapali desa, calon Pak Lurah langsung longguh dengan simbolnya, ono sing simbole klopo, ono sing simbole padi dan lain sebagainya, langsung. Dan di dalam bilik pun masyarakat juga memilih foto dari calon kepala desa. Terus yang kedua, demokrasi tidak langsung. Kalau demokrasi tidak langsung itu, rakyat tidak langsung memilih calon pemimpin, tetapi rakyat memilih dulu lembaga legislatif atau memilih wakil rakyat atau DPR untuk melakukan tindak lanjut. Rakyat milih
pakai apa DPR atau legislatif. Sudah berhenti sampai di situ. Terus legislatif yang memilih presiden dan wakil presiden. Beda kan? Nek langsung masyarakat secara langsung memilih presiden siapa yang mereka sukai. Tapi kalau tidak langsung, masyarakat tidak langsung memilih presidennya atau pemimpinnya, tetapi masyarakat memilih lembaga legislatif atau DPR-nya. Jelas nggih? Oke. Dari sini ada yang bertanya. Oke. Sampai di sini dulu materi PKN hari ini ya. Tanpa disuruh bulani kamu tahu tugasnya, tugas kamu merangkum ya, halaman 60 sampai dengan selesai ya, sampai dengan yang saya terangkan tadi ya. Sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kehidupan kamu sekarang maupun yang akan datang. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ketemu besok hari Senin.